Yuk kita ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget kejadian di rumah, tapi kita suka nggak sadar. Yaitu, gimana beberapa kata sederhana dari kita bisa membentuk atau malah membatasi dunia seorang anak. Coba deh, ingat-ingat lagi, bener nggak sih anak Anda yang dulu kayaknya nggak ada habisnya nanya, sekarang jadi lebih diem? Atau bahkan hilang sama sekali pertanyaannya? Nah, ini nih titik awal pembahasan kita. Oke, pertama-tama kita coba lihat dunia dari sudut pandang mereka dulu ya. Kita perlu ingat lagi sesuatu yang sangat mendasar tentang anak-anak. Ini tuh setelan publiknya mereka gitu loh. Rasa ingin tahu itu bukan sesuatu yang perlu kita ajarin. Justru sebaliknya, itu kayak api kecil yang tugas kita adalah ngejagain biar nggak padam. Jadi, ya pas mereka nanya kenapa buat yang ke-100 kalinya, itu sebetulnya bukan gangguan loh. Itu justru tanda, bukti otentik kalau otaknya lagi nyala, lagi berusaha keras nyambungin titik-titik buat memahami dunia yang luas banget di sekitar mereka. Terus, gimana ceritanya api sekecil itu bisa jadi redup? Seringnya, dan ini yang sedih, tanpa kita sadari, penyebabnya itu justru dari kata-kata kita sendiri. Satu kata doang, jangan! Pendek kan? Tegas. Dan emang efektif banget buat ngentiin sesuatu saat itu juga. Tapi, pernah kepikiran nggak apa efek jangka panjangnya buat si penjelajah cilik kita? Nah, ini lanjutannya nih. Nggak boleh. Ini tuh udah kayak kita bangun tembok tinggi di depan rasa penasaran mereka. Tiap kali mereka mau coba sesuatu yang baru, mentok tembok lagi. Dan ini dia pamungkasnya. Udah, jangan nanya. Wah, ini sih udah penolakan mentah-mentah terhadap proses belajar mereka. Pesannya jelas banget, pertanyaan kamu nggak diterima di sini. Dan akhirnya apa? Ya ini, anak-anak itu pinter loh. Mereka jago banget baca situasi. Mereka jadi belajar kalau daripada dimarahin atau bikin kecewa, cara paling aman ya diam aja. Gak nanya sama sekali. Nah, disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Kita sering mikir, dia diem berarti dia ngerti. Padahal di balik diemnya itu ada cerita yang sama sekali beda. Coba lihat perbedaannya. Kita sebagai orang tua mungkin mikirnya, syukurlah akhirnya ngerti juga dia. Tapi di realita si anak, pesen yang dia tangkap itu beda banget. Nanya di sini tuh nggak aman, mending aku diam aja. Beda banget kan persepsinya? Jadi ini dia intinya. Keberanian buat bertanya itu nyambungnya bukan sama kecerdasan, tapi sama rasa aman. Sesimpel itu. Ini bukan soal pinter atau enggak, tapi soal percaya atau enggak. Tapi tenang, ada kabar baiknya kok. Ini semua bisa diperbaiki. Ada cara yang sebenarnya simpel banget buat bangun lagi jembatan kepercayaan itu dan nyalain lagi apinya. Pertama-tama, buang dulu deh pemikiran kalau kita sebagai orang tua harus jadi ensiklopedia berjalan. Kita nggak harus tahu segalanya. Justru saat kita ngaku nggak tahu, itu malah nunjukin kekuatan kita loh. Dan ini dia, kalimat saktinya. Cuma 4 kata. Kita cari tahu bareng ya. Sederhana banget kan? Tapi ini bisa mengubah segalanya. Ini tuh penawar racun dari semua jangan, gak boleh, dan udah diam tadi. Kalimat simpel ini efeknya luar biasa loh. Pertama, rasa ingin tahu anak jadi dihargai. Kedua, posisi kita langsung berubah. Dari yang tadinya hakim, jadi partner belajar. Ketiga, ini membangun kepercayaan. Dan yang paling penting, ini menciptakan zona aman buat mereka untuk terus bertanya tanpa takut. Jadi apa nih yang bisa langsung kita lakuin hari ini? Cuma 3 langkah kok. 1, dengerin. Benar-benar dengerin pas Angat nanya. Berhenti dulu ngapain. 2, tahan. Tahan dulu refleks buat langsung larang atau nyalain. Dan ketiga, lindungi. Sadarilah kalau ini momen berharga buat nyambung sama mereka, bukan buat ngontrol. Dan sebagai pengingat terakhir, ini penting banget. Anak-anak itu bukan sengaja nyusahin. Mereka tuh cuma lagi penasaran banget sama dunia ini. Apa yang kita lihat sebagai bawel atau rewel, itu sebetulnya cuma wujud dari dorongan paling murni mereka, pengen belajar. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin 1 pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan apa yang Anda siap dengarkan dari anak Anda hari ini? Coba deh pikirin. Karena dengan memilih untuk mendengarkan, Anda bukan cuma ngejawab 1 pertanyaan. Anda lagi memupuk seorang pemikir, seorang penjelajah, dan seorang manusia yang sadar kalau suara dia itu penting.